Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Pagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan. Ya, karena kalau saya mau membagikan firman Tuhan, itu artinya saya semakin menyelidiki firman Tuhan. Saya semakin bergantung kepada Roh Kudus untuk mengerti seluruh firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan satu ayat, bukan satu pasal, bukan satu buku, tapi firman Tuhan itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, seringkali kita pilih ayat, kita pilih pasal yang kita suka dan itu yang kita renungkan terus-menerus. Tetapi seluruh firman Tuhan adalah hikmat yang diberikan daripada Allah. Untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga untuk saya. Untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal pribadi, semakin mengerti kehendaknya, dan semakin dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan, yaitu "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Nah, dalam minggu ini kita sudah bicara tentang beberapa hal di dalam Mazmur 37. Ya, dikatakan berapa kali jangan marah. Ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, jangan marah terhadap orang yang diberkati tapi orangnya tidak baik. Ya, mungkin menipu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita terpleset karena itu. Ya, kita pikir, wow, kalau begitu lebih enak nggak usah ikut Tuhan. Karena itu diberkati terus menerus. Keliru. Itu konsep yang sangat amat keliru. Dan saya sudah jelaskan apa yang Asaf sadarkan ya di dalam Mazmur 73. Nah, apa yang kita dapat lakukan? Kemarin kita sudah bicara tentang percaya, lakukan yang baik, diamlah di negeri, dan berlaku setia. Nah, hari ini kita akan lihat kepada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Apa yang ditulis dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima daripada Mazmur 37. Dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Nah, sekali lagi kita melihat apa yang kita harus lakukan. Yang pertama, bergembiralah karena Tuhan. Dengan kata lain, bersukacitalah. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mulia, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah menjadi jauh daripada kita. Ya, bergembiralah karena apa? Karena Tuhan ikut campur ya dalam mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi. Dan di dalam ini dikatakan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seberapa jauh kita bergembira? Ya, apakah kita bergembira sebelum kita menerima? Ya, kadang-kadang kita menunggu sampai kita mau lihat. Kita percaya kalau dilihat. Kalau nggak dilihat nggak percaya. Sedangkan Tuhan bilang percaya dulu, percaya. Ya, dan di firman ini berkata bergembira. Ya, dalam segala hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan. Apakah kita dapat bergembira? Saya percaya kita dapat bergembira. Jangan hanya kalau lagi sikapnya enak, lagi semuanya asik, semuanya luar biasa, baru bergembira. Tapi mari kita bergembira. Bukan karena situasi, kondisi, keadaan, dan segala macam. Bukan karena materi yang kami miliki. Tapi kita benar-benar bergembira.
karena Tuhan. Karena apanya Tuhan? Karena Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari segala ikatan, dari segala gangguan, dari segala belenggu, dari segala penyakit, sakit penyakit, dari segala masalah, dari segala sesuatu yang kita hadapi. Mari kita serahkan semua. Dia menjadi kutuk. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, terkutuklah dia yang dicantumkan dalam pohon. Dia dikutuk. Dia sengsara. Dia memiliki dosa kita, penyakit kita, semua yang gitu-gitu. Dia yang miliki. Makanya bergembiralah. Bergembiralah karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Yang kedua, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, ini banyak orang bermasalah di sini. Mungkin mereka udah ikut bertahun-tahun mengikuti Tuhan, tapi tidak pernah benar-benar menyerahkan. Dan ini semuanya hanya agama saja, satu tradisi saja. Pergi ke gereja karena itu tugas daripada seorang Kristen. Hanya absen saja, tapi tidak pernah benar-benar menyerahkan tubuh jiwa roh dipimpin oleh Allah melalui Kristus Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba saya tanya, kapan sih Anda benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kapan Anda mengalami yang disebut lahir baru? Kapan Anda sebagai pribadi benar-benar menyerahkan hidupnya ke dalam tangan yang berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus Yesus hidup di dalam aku. Kristus Yesus adalah sumber segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan sekali lagi, seperti kemarin di dalam ayat yang ketiga, hari ini di dalam ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepadanya. Percayalah. Yohanes 14 ayat yang pertama, mari kita baca Yohanes 14 ayat yang pertama. Karena di dalam firman Tuhan, ini ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang kita dapat menemukan. Sebetulnya saya tahu itu di luar kepalanya, tapi lebih baik dibaca dalam firman-Nya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi jangan gelisah hatimu. Sangat mudah kita mengizinkan kegelisahan ada di dalam hidup kita. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya. Percaya saja. Percaya saja. Tidak kebetulan kita menemukan perkataan percaya sampai 2 kali sudah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk kita benar-benar bergembira karena Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seberapa jauh kita percaya? Hari ini, apakah kita percaya Tuhan ada? Hati-hati, firman Tuhan berkata, di akhir zaman banyak orang akan menjadi murtad, akan menjadi jauh daripada Tuhan, sudah tidak percaya lagi. Jangan sampai. Saya tegaskan hari ini, mari kita tetap percaya, tetap mengikuti segala keinginan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan.
Terima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami benar-benar bisa melakukan segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, seperti kami sudah dengar pada hari ini Tuhan, di mana kita diminta supaya kita bergembira karena Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan supaya kita juga lebih lagi dan lebih lagi percaya. Tuhan, ampunilah kalau seringkali kita lebih percaya orang, percaya hal-hal lain daripada Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mohon supaya kami dapat mengubah kehidupan kita untuk benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam doa saya diingatkan. Seringkali kita percaya. Bukan Tuhan. Engkau percaya pilot di pesawat. Begitu engkau masuk dalam pesawat, Anda menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pilotnya. Ya, Anda tidak tahu, tapi Anda lebih mudah percaya pilot daripada Tuhan. Dalam segala hal itu, dalam naik mobil, kita percaya apa? Kita percaya ya pengemudi. Seberapa jauh kita percaya pengemudi? Kita percaya bahwa kita akan tiba ke tempatnya dengan selamat. Jadi mari, mulai hari ini, percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, selamat menikmati hari ini. Bagi yang mau tidur, selamat menikmati tidur. Apapun yang Anda lakukan mulai saat ini, biar diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai besok, ya, shalom.